mama ikut berperan penting, dalam berkontribusi. karir sepak bola kan? Ya, betul. Kalau peran mama bagi saya luar biasa ya. Kadang jadi pelatih kadang. Kadang kalau saya main ada Pelatih bola? Iya, pelatih bola. Contohnya semalam kan main ada peluang gak golin. Itu dia bilang, "Kamu tendangnya gimana? Tendangnya harus gini." Saya dalam hati, wah ini kayak main bola aja nih mama ini. Tidak ada kayak kalau sekarang nih kayak tidak ada sepak bola putri itu. Sepak bola putri dari PSSI kan yang buat. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan pernah dibuat. Terus belum belum di Indonesia tuh belum sepak bola putri belum terlalu kayak sekarang kayak yang cowok nih, kayak yang laki-laki nih. Kayak Liga 1 tuh, ya sepak bola putri tidak se-booming gitu. Tapi kalau macam mau lihat untuk di Papua, kemarin pun Papua kan juara kan Luar biasa. yang putri. Tim putrinya Tim juara putrinya ya dari juara. Papua ya. Jadi ya mungkin kalau menurut saya diadakan turnamen sepak bola putri itu di daerah-daerah gitu. Jadi ya bisa kelihatan tuh. Terus pemain-pemain sepak bola putri di seluruh daerah tuh bisa yang ingin jadi pemain bola tuh lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya masalah kesempatan ya Valdo ya. Dulu kan yang saya tahu kan nggak ada obatnya. Terus penyakit HIV itu aib. Kalau untuk saya sendiri tuh padahal tuh sebenarnya tidak sih. Sekarang bisa tahu bahwa HIV tuh tidak menular dengan mudah gitu ya. Menularnya melalui kontak seksual. Jadi kita seksual. sama orang-orang yang terkena HIV juga kita hidup normal lah. Bahkan mungkin bisa jadi pemain bola juga kan? Juga, ya, kan? Ya, Valdo, makasih banyak sudah hadir di kantornya UNFPA, United Nations Population Fund, dalam podcast Berani Bicara. Harapannya kita nanti diskusinya sedikit berani. Saya tahu bahwa Osvaldo di banyak sekali media, di YouTube adalah pemain bola profesional dan sudah banyak sekali prestasinya. Mungkin sebelum kita bicara lebih dalam, mungkin Osvaldo bisa cerita sedikit mungkin ya, perkenalan sedikit gitu ke para penonton podcast Berani Bicaranya UNFPA. Silahkan, Valdo. Ya, saya Osvaldo lahir di Jayapura, lahir besar di Jayapura. Ya, perjalanan karir saya juga diawali dari Jayapura sendiri, terutama di Kampung Hamadi. Ya, klub pertama saya Persipura, kemudian Persebaya, Persija Jakarta, dan sekarang Bayangkara. Wow, kalau nggak salah juga Osvaldo ikut dalam 2 kali SEA Games ya. SEA Games pertama di Malaysia sama SEA Games yang kedua ada di Filipina. Salah satu SEA Games-nya kayaknya ada pencetak gol banyak deh, ya? Iya, di Manila. Oh, SEA Games Manila. Jadi terima kasih banyak, kita punya tamu yang luar biasa dan sebenarnya kali ini UNFPA sendiri dalam tema kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan dan remaja, dan tentunya yang ingin kita highlight adalah bagaimana kita bisa menghadirkan para orang muda yang punya prestasi. Saya ingin nanya tentang masa kecilnya Osvaldo nih. Kira-kira apa yang membuat Osvaldo kemudian di Jayapura, khususnya di Kampung Hamadi, tertarik dengan bola dan kemudian bisa sampai di titik ini gitu? Ya mungkin kalau dari kecil karena keluarga lingkungannya semua sepak bola ya. Papa saya main bola. Wow. Kakak nomor pertama, nomor 2 juga main bola. Saya anak ketiga dan memiliki 2 adik juga. Bola juga? Ada yang nomor 4 kayaknya udah main bola cuma iseng-iseng aja ya. Dulu fokus, sekarang sudah gak fokus ke bola sih. Cuma ada yang bungsu, ya suka bola juga. Ya dulu karena mungkin lingkungan sepak bola, dari keluarga lingkungan sepak bola, jadi sudah tahu sepak bola dari kecil ya. Terus di lingkungan masyarakat di sekitar Kampung Hamadi semua main bola. Kebetulan juga rumah saya dekat lapangan bola. Oh, makanya kesehariannya paling pagi biasa bantu-bantu di pasar perikanan kan. Dia kan dekat pasar perikanan dulu. Pas masuk sekolah sering-sering bantu, terus nanti paginya selesai bantu pergi ke sekolah. Habis itu sorenya ya habiskan waktu di
di lapangan. bola. Iya, kadang dari pulang sekolah itu siang-siang itu jam-jam 1 sampai mataharinya terbenam. Luar biasa. Jadi ini bangun pagi langsung melihat lapangan bola depan mata ya. Tadi Valdo cerita tentang pasar perikanan. Boleh cerita nggak aktivitas di pasar perikanan tuh apa gitu? Apa bantu mama atau mungkin papa gitu? Pangkalan pendaratan ikan ya, PPI itu kan. Itu banyak anak-anak yang di Hamadi itu yang main bola juga sering ke situ. Di Hamadi kan ada dulu mantan pemain timnas juga ya, Kakak Okto Maniani, Kakak Ricardo Salampesi, Kakak Eliai Boy. Terus ada siapa? Kakak Cornelis Gedi. Pokoknya banyak pemain terkenal bola ya yang semuanya termasuk kakak saya juga, kakak Cali dan kakak Jeffrey juga kan. Semua termasuk di situ ya. Jadi kalau perikanan itu dulu waktu masih kecil tuh ya suka cari uang di situ. Suka cari uang di situ. Karena ya biasa bantu-bantu kayak kalau di Hamadi itu ada Pak Haji kan dia beli ikan dibawa ke kayak kapal itu ya. Bukan kapal ya, apa namanya kalau di Jayapura bilangnya bagang itu ikan ya. Itu ke sana ambil di dayung perahunya kan ke sana. Terus masukin ikan ke dalam perahu, bawa kembali ke pangkalannya. Ya, baru dijual Pak Haji. Kadang dikasih ongkos gitu. Luar biasa kawan-kawan. Ini cerita yang sangat menarik dan cukup khas ya untuk Indonesia Timur bahwa pada usia sangat muda masih di bangku sekolah, para anak-anak remaja di daerah itu juga sudah mulai ikut bekerja gitu ya, bekerja untuk mungkin jajan ya kan, uang sekolah atau mungkin misalnya kasih mama di rumah, kasih papa di rumah gitu. Jadi sudah mulai ada motivasi melihat bahwa membantu orang tua di rumah dengan apapun pekerjaan yang tersedia itu bisa mulai dilihat gitu untuk kita. Tapi memang juga nantinya pekerjaan-pekerjaan ini tentunya bukan pekerjaan tetap kan ya, karena ngelihat mungkin dorongannya adalah bantu orang yang mungkin ada di warga-warga yang di di pelabuhan gitu ya. Karena kan kita juga tahu ada isu pekerja anak kan ya, itu kan nggak boleh. Tapi di Papua tidak ada kayaknya. Oh, di Papua nggak ada ya. Oke, Valdo, gimana rasanya jadi anak ketiga ya di tengah persis ya, punya kakak dua, punya adik dua. Itu gimana tuh jadi penyeimbang yang dapet wejangan gitu ya dari kakak, terus kemudian harus menjadi figur juga buat dua adik. Boleh cerita nggak gimana perasaannya, pengalaman? Saya kalau sama kakak, biasa kakak memang suka kasih masukan. Kalau dalam sepak bola suka, karena mereka juga mantan pemain kan, jadi kasih masukan. Di dalam kehidupan luar sepak bola juga sering kasih masukan, arahan-arahan yang baik. Ya kadang saya sedikit meleset lah. Melesetnya gimana tuh? Di luar jalur. Ya meleset, sering diarahin. Terus kakak nomor pertama apalagi kan dia mungkin karena paling tua, jadi dia jadi leader buat kita adik-adik semua. Terus orang tua, papa, mama juga sering kasih arahan-arahan yang baik kan. Ya kemudian kalau adik dua, ya kadang juga saya arahin kan, tapi cuma kalau saya sendiri orangnya kayak kalau sama adik tuh kayak agak gak enakan juga kan. Mungkin karena umur, saya dengan adik saya yang nomor 4 umur gak terlalu jauh kan. Oh, gak terlalu jauh. Ya, kalau ada yang paling bungsu agak jauh. Ya itu yang saya sering kasih nasihat. Kalau ada yang nomor 4 gak terlalu sering ya. Tapi mungkin karena jarak sekarang ya. Jarak. Oh, karena Osvaldo sekarang di Jakarta dan adik-adik di Jayapura ya. Cuma kalau masih sekolah dulu sampai SMA juga kadang jarang kasih masukan ya. Kadang, tapi kalau sudah besar sekarang orang tua sering kasih nasihat ya, kasih masukan ke saya. Ini adik kamu begini, tolong kasih nasihat. Memang sudah bicara dia agak melawan nih, coba bicara. Ya itu saya biasa telepon apa. Jadi pendekatan ke adik-adik lebih kayak ke pendekatan temenan gitu ya. Jadi maksudnya kan ada kakak-kakak yang keras gitu ya kan. Kalau saya nggak terlalu keras sih. Jadi diajak ngobrol kayak sama kayak kakak saya nomor pertama nomor 2 juga gitu, nggak terlalu kasih keras, cuma ya kasih arahan-arahan yang baik aja. Dia mungkin seperti ya udah mengalir aja. Kalau kamu mau dengar yang baik, yang mau buruk, soalnya kau yang jalanin hidup sendiri katanya kan. Jadi ya sama juga apa yang dapat dari kakak
Aku bicara kayak mereka. Keren juga itu quotes-nya ya. Jadi ya kalau kita harus bedakan mana yang baik buat buruk, kita ya. dan mana yang buruk buat kita. Karena at the end yang tanggung kan kita juga. Sendiri, ya. Betul. Jadi itu ngajak adik-adik juga berpikir gitu kan. Nah, ngomongin tentang keluarga. Bagaimana, karena kan UNFPA ini kan kerjanya buat kesehatan seksual reproduksi, buat kesetaraan gender gitu ya. Terus fokus kami juga bagaimana perempuan di Indonesia itu punya posisi yang setara, remaja-remaja juga diberdayakan gitu ya, khususnya remaja perempuan. Nah, aku pengen nanya tentang perannya Mama nih dalam karirnya Osvaldo. Kira-kira boleh cerita nggak bagaimana Mama ikut berperan penting, berkontribusi dalam karir sepak bola kan? Ya. Kalau peran Mama bagi saya luar biasa ya, dia selalu doa, kadang bangun subuh, doa untuk, ya bukan saya sendiri, untuk anak-anaknya semua, untuk keluarganya. Tapi ya, satu tuh kadang lucunya juga ya, kadang jadi pelatih kadang. Kadang kalau saya main ada pelatih bola? Iya, pelatih bola. Contohnya semalam, kan main ada peluang gak golin. Itu dia bilang, kamu tendangnya gimana? Tendangnya harus gini. Saya dalam hati, wah ini kayak main bola aja nih, Mama ini. Dia suka kasih masukan ya. Dulu juga pernah kan main saya ingat tuh yang SEA Games juga tuh. Kan saya cetak banyak gol, tapi Mama pasti bilang ada kurang ya. Saya bilang, wah ini gimana ya Mama kayak pelatih nih. Kalau Papa sih orangnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kayak detail seperti Mama ya. Cuma dia kasih masukan-masukan karena mungkin juga pemain bola dulu kan. Cuma kalau Mama aduh kayak pelatih. Luar biasa. Kira-kira menurut Valdo ya, ini menarik nih karena Mama justru yang yang secara detail melihat gitu ya teknik bola ketika Osvaldo mungkin dalam sebuah pertandingan gitu. Kira-kira apa ya yang membuat Mama kok bisa sedetail itu melihat? Apa mungkin tadi Valdo udah cerita bahwa rumahnya dekat lapangan bola, jadi mungkin Mama sambil masak lihat orang main bola. Jauh juga. Kira-kira apa yang buat Mama kemudian sangat tertarik dan merasa bahwa penting untuk ikut masuk dalam dunianya Valdo dan memberikan motivasi buat Valdo? Ya, kalau Mama mungkin tahu kayak gitu mungkin karena mungkin dulu sama Papa kan main bola, mungkin lihat kakak yang pertama, yang kedua, ya terus saya, jadi mungkin tahu skill dikit mungkin ya, jadi mungkin bisa kasih masukan. Tapi kadang juga masukannya juga ini kadang yang agak susah, dia bilangnya harus benar ini, Ibu bilang nanti kayak gini, ini yang benar. Padahal situasinya beda di dalam lapangan kan. Ya tapi itu menambah motivasi buat saya juga sih. Walaupun masukan-masukan kadang agak salah-salah dikit ya, tapi ya tetap harus diambil yang baiknya kan. Baik. Jadi setidaknya saya tahu bahwa Mama saya care sama saya gitu. Jadi bisa ada motivasi lah. Luar biasa Valdo, aku jadi membayangkan bahwa sosok ibu, sosok orang tua, sosok Mama khususnya ya di di seluruh Indonesia gitu ya, dan mengambil case dari contoh kasus dari Valdo, seorang ibu bisa bertransformasi jadi apapun ya. Sekarang kita mungkin ngomongin tentang bagaimana Osvaldo melihat kawan-kawan pemuda, kawan-kawan remaja di Papua khususnya, di Jayapura. Kira-kira apakah kemudian secara kesempatan yang mereka miliki gitu ya, ruang untuk belajar, apakah sangat mungkin untuk bisa menjadi seperti Valdo yang saat ini? Kalau untuk saya sendiri, anak-anak muda di Papua, kalau menurut saya semua bisa menjadi apa yang mereka inginkan ya. Mungkin cuma terkendala kadang kalau di Papua terkendala apalagi di daerah-daerah terkendala kayak macam fasilitas. Yang kadang kan sampai ke dalam daerah-daerah. Mungkin kalau di Jayapura sudah enak lah, tapi ya ke daerah lain tuh, daerah-daerah pedalaman, nah itu kan agak susah mungkin. Tapi sekarang kalau macam saya lihat juga kan kalau di Jayapura dari pedalaman sekarang sudah mulai ke kota, ya sudah mulai ke kota. Sudah kuliah di kota, sekolah di kota, jadi ya mungkin harapan saya mungkin lebih pembangunannya lebih cepat dalam pedalaman kan, biar anak-anak muda di Papua bisa berkembang lagi. Dan terus
kalau saya sendiri dalam bidang sepak bola, kalau saya lihat di Papua, kebanyakan anak muda di Papua semuanya bermain bola. Jadi itu ya merupakan hal-hal yang positif ya. Jadi ya kayak kriminal di sana agak berkurang, apapun pokoknya yang negatif-negatif agak berkurang dengan adanya sepak bola. Bukan hanya sepak bola sih, kalau saya lihat sekarang olahraga semua sudah digemari anak-anak muda di Papua. Jadi ya itu hal yang sangat positif ya. Jadi bisa mengurangi kayak kriminal, terus hal-hal negatif. Hal-hal negatif ya. Jadi olahraga juga membantu anak muda dan daerah untuk berkembang ke arah yang lebih positif. Nah balik lagi, waktu dulu sebelum menjadi pemain pro seperti saat ini di Jayapura, Osvaldo ikut ini nggak sih kayak sekolah profesional apa ya namanya, SSB ya? Akademi itu ya. Kalau zaman saya dulu dulu ada namanya MC tapi agak jauh dari rumah. Jadi kalau di Hamadi itu belum ada kayak SSB tuh, kayak cuma ada kayak tim Tarkam bukan tim Tarkam sih. Tarkam itu apa, maaf? Turnamen kampung. Oh, turnamen kampung, oke. Karena saya dulu awalnya dari itu juga, tapi bukan itu kayak tim-tim kampung gitu. Terus di Jayapura itu kebanyakan kayak tim-tim gitu. Terus ada kayak nanti dibikin satu pertandingan internal Persipura. Kalau di Jayapura kan Persipura yang nomor 1 kan. Bukan hanya Jayapura sih, itu di Papua sih, Persipura nomor 1 dulu. Jadi ada internal dibikin turnamen Persipura. Jadi seluruh kampung itu main. Tim ini kayak tim Hamadi. Kalau tim saya namanya Tunas Muda Hamadi. Ada dari tim-tim lain gitu. Nah, jadi dari situ semua. Jadi bukan dari sekolah profesional ya, justru memang dari main aja gitu di kompleks gitu ya, kemudian dilihat sama para sponsor atau mungkin kayak ini case-nya Persipura. Dari pelatihnya Persipura tuh dulu saya dilihat. Tapi kalau di tim saya, kalau sudah mendekat kayak turnamen kampung, terus kayak turnamen internal Persipura itu udah mulai latihan tuh, ada pelatihnya. Karena ya tim Tunas Muda Hamadi ini kan banyak pemain kayak pemain timnas juga, jadi ya kadang kayak Kakak Okto dulu saya masih kecil saya tahu tuh Kakak Okto sering datang, pemain hebat lah datang, jadi menambah motivasi kita anak-anak muda dulu waktu itu. Dulu saya belum masuk kayak Persipura kan, masih ikut-ikut kayak tim Tarkam gitu. Jadi kalau lihat mereka datang, gue senang, ada motivasi tinggi tuh. Biasa. Jadi latihan sama mereka, jadi ingin punya karir seperti mereka lah. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain profesional yang maksudnya pemain profesional khususnya di timnas misalnya itu lahir dari tadi Tarkam tadi. Jadi bukan dari sekolah-sekolah bola. Kalau saya lihat kalau macam di tim pemain profesional di Papua kebanyakan lahir dari situ sih. Wow. Karena dulu kan belum ada akademi sama SSB. Di zaman saya aja waktu itu belum ada. Waktu itu kalau tidak salah cuma satu sih, di MSIK namanya, SSB MSIK. Kalau sekarang kan udah ada kayak akademi Papua tuh di Timika itu ada kan. Sekarang juga di Jayapura ada beberapa sih. Sekarang sudah agak enak lah. Oh, sekarang udah mulai ada perkembangan di mana kemudian mulai ada sekolah-sekolah khusus untuk mereka sekarang yang kan ada tertarik program dari PSSI juga kan. Untuk anak-anak kayak usia muda 13, 15 jadi ya sudah mulai lebih bagus lah sekarang. Nah, aku tuh penasaran Valdo. Tadi kan ngomongin bahwa mulai dari Tarkam gitu ya. Pernah lihat nggak sih anak-anak perempuan gitu ya, misalnya mungkin usia 10 gitu ya, 10, 12 gitu, yang ikut main bola? Karena kan ini kayaknya ngomongin sepak bola nih sangat privilege-nya sangat ke laki-laki ya, tapi kan nggak mungkin dong nggak ada perempuan yang juga jago main bola. Kan ada timnas putri. Ada. Pernah lihat nggak dulu waktu di Jayapura gitu anak-anak perempuan yang senang main bola gitu? Ya kebetulan juga keponakan saya juga kan cewek, umurnya baru 10 apa 9, 10 kalau nggak salah. Ya itu juga kan suka bola. Tapi kalau untuk lihat kayak keseluruhan jarang lihat, cuma kalau macam di lapangan Hamadi, kadang anak-anak yang kecil-kecil tuh kayak umur 10, kayak keponakan saya tuh. Perempuan? Gue bawa temannya, ikut-ikut tendang gitu, main bola. Kayak gitu sih. Nah, menurut Valdo, kira-kira kenapa ya kok teman-teman perempuan yang juga main bola nggak kalah jago nih ya, kok kurang beruntung seperti teman-teman pemain bola laki-laki gitu?
kira-kira apa yang membuat mereka kurang mendapat kesempatan gitu, menurut pandangan Valdo yang udah berkecimpung lama di bola? Kalau menurut saya apa ya, tidak ada kayak kalau sekarang nih kayak tidak ada sepak bola putri itu. Sepak bola putri dari PSSI kan yang buat. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan pernah dibuat. Terus belum di Indonesia tuh belum sepak bola putri belum terlalu kayak sekarang kayak yang cowok nih, kayak yang laki-laki nih. Kayak Liga 1 tuh, ya sepak bola putri tidak se-booming gitu. Terus apalagi di daerah-daerah kan. Tapi kalau macam mau lihat untuk di Papua, kemarin pun Papua kan juara kan luar biasa. yang putri. Tim putrinya juara ya dari Papua ya. Jadi ya mungkin kalau menurut saya diadakan turnamen sepak bola putri itu di daerah-daerah gitu. Jadi ya bisa kelihatan tuh. Terus pemain-pemain sepak bola putri di seluruh daerah tuh bisa, yang ingin jadi pemain bola tuh lebih banyak lagi. Pasti kalau menurut saya sendiri pasti semuanya mau. Karena saya lihat di Jakarta sendiri kayak orang-orang main fun football, fun game kan banyak yang putri-putri juga main sama yang cowok, sama yang laki-laki lah. Jadi sebenarnya masalah kesempatan ya Valdo ya, bahwa Iya, kesempatan dan kemudian kontestasi-kontestasi yang biasanya saat ini didominasi oleh para pemain putra gitu ya kan. Terus juga tadi Valdo bilang ada, kalau aku lihat ada isu disparitas juga. Kalau di Jakarta kan sudah banyak nih turnamen-turnamen yang khusus untuk perempuan gitu, tapi di Papua, di Jayapura itu belum seantusias atau belum banyak kesempatan kalau seperti di Jakarta. Tidak ada sama sekali kalau di Jayapura. Di Jayapura malah nggak ada sama sekali ya. Kemarin 17 Agustus itu ada, kalau nggak salah ya saya lihat. Tapi gawangnya gawang mini. Gawang mini, jadi bukan sama. Tapi bisa nggak sih mainnya perempuan di jembatan. Oh oke. Mainnya di jembatan. Tapi menurut Valdo bisa nggak sih kalau perempuan, misalnya kiper ya bener ya. Kipernya tuh pakai kiper yang standar gitu, ukurannya nggak pakai mini-mini gitu, pasti bisa lah ya perempuan. Pasti bisa. Kan buktinya juara. Oh iya betul di PON. Betul, luar biasa, bangga banget tuh jadi tim putrinya Papua menang PON. Nah, mungkin bagian terakhir dari ngobrol-ngobrol kita ini adalah kemarin itu kan ada acara Youth Concert ya, tanggal 9 Desember di Jayapura. Tentunya dari UNFPA berterima kasih banyak nih kepada Valdo yang sudah ikut promosi di Reels-nya. Saya lihat ada banyak banget viewersnya yang ikut like gitu ya, bahkan ikut komen gitu. Nah, ada yang menarik tuh kemarin di Reels yang aku amatin gitu. Valdo tuh sangat luwes ngomongin ke pesan-pesan ke teman-teman remaja di Papua juga di Indonesia. Buat yang di Papua kan disuruh datang konser ya, mumpung gratis gitu. Tapi ada menurut aku ngelihatnya Osvaldo sangat luwes banget pada saat bilang ngajak orang untuk ayo dong rame-rame kita tes kesehatan seksual dan reproduksi, bahkan tes HIV. Orang muda tuh penting untuk tes kesehatan seksual reproduksi dan HIV. Kira-kira kenapa? Ya kalau untuk saya sih, kalau tes begitu sih sebetulnya itu wajib ya. Jadi ya kita bisa kayak meminimalisir penyakit HIV, terus kita bisa menjaga dia tidak menyebar ke orang lain juga kan, itu juga bagus. Terus juga bisa kasih tahu juga ke orang-orang tuh bahwa stigma yang selama ini bahwa HIV itu aib. Dulu kan yang saya tahu kan nggak ada obatnya. Terus penyakit HIV itu aib. Nah, kalau untuk saya sendiri tuh padahal itu sebenarnya tidak sih. Kan dulu pernah saya tahu sering orang bilang tuh menularnya lewat makan sepiring, lewat liur, lewat bersin, padahal kan enggak begitu. Menularnya kan lewat berhubungan. Berhubungan seks yang tidak aman. Jadi ya kalau menurut saya tuh jadi anak-anak muda bukan hanya di Papua, di Indonesia ya itu wajib lah tes seksual dan reproduksi. Ya. Betul, dan khususnya HIV. Ya benar, sekarang kan juga sosial media, gadget membantu dalam anak muda untuk berkembang gitu ya, mendapatkan informasi baru. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak informasi yang tidak tepat dari sosial media gitu.
sama seperti yang Valdo bilang tadi gitu ya, sebelumnya di pengetahuannya Valdo bahwa HIV itu bisa menular lewat alat makan gitu ya, bahwa hidup dengan Dulu HIV kan, itu dulu. aib itu dulu ya, tapi kemudian sekarang bisa tahu bahwa HIV itu tidak menular dengan mudah gitu ya, jadi menularnya melalui kontak jadi ya seksual. kita sama orang-orang yang terkena HIV juga kita harus hidup normal lah. Bahkan mungkin bisa jadi pemain bola juga kan? Kan sekarang udah ada obatnya. Betul, ya. Jadi memang HIV juga sudah ada obatnya dan obatnya itu dikonsumsi setiap hari dan gratis lagi, itu dibiayai oleh pemerintah gitu. Oke, mungkin rubrik terakhir ke harapan Osvaldo gitu ya, khususnya buat para remaja di Papua gitu, bisa bisa untuk mimpi tentang sepak bola gitu ya, karena kan kita tahu lah ya bahwa Indonesia Timur khususnya Papua itu mencetak banyak banget pemain bola pro gitu ya. Kira-kira harapannya Valdo terhadap anak muda di Indonesia khususnya di Papua ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya mungkin harus lebih baik dari yang generasi-generasi sebelumnya bahkan sekarang ya. Harus lebih baik lagi, terutama dalam hal kedisiplinan. Terus dalam disiplin banyak ya, disiplin waktu itu yang penting ya. Karena waktu ya kita jadi bisa berhentikan waktu terus berputar ya. Disiplin waktu, disiplin dalam kerja keras, terus dan doa itu yang penting sih. Doa ya. Jadi waktu, kemudian disiplin gitu ya. Kerja keras lah. Kerja keras sama doa, sama terus berharap lah ya bahwa kita tetap bisa menghasilkan sesuatu buat bangsa, buat tanah Papua. Terus jangan mudah menyerah lah. Jangan mudah menyerah, ini benar-benar sangat belajar dari kalau jatuh harus hidup. Bangkit lagi. Jangan menyerah. Betul, jangan mudah menyerah. Apalagi misalnya kawan-kawan yang tadi Osvaldo sudah bilang di pedalaman-pedalaman yang mungkin fasilitasnya tidak sebanyak atau sebaik teman-teman yang ada tinggal di kota gitu kan. Nah, ini juga memang jangan mudah menyerah, mungkin bisa jadi salah satu highlights. Ya, kalau bisa juga pemerintah bantu kan pedalaman. Betul, jadi biar lebih mereka merata. Lebih banyak motivasi lagi. Betul. Jadi pembangunan yang merata masuk sampai pelosok-pelosok ya Kak. Khususnya Papua dengan tantangan banyak sekali. Sekarang juga dikembangin kan provinsinya jadi berapa? 5 ya? 5 apa 6. Dan terbagi di banyak daerah, dari yang di pegunungan, ada yang di pesisir gitu ya, belum di pedalaman-pedalaman. Fasilitas ini perlu diperhatikan. Kalau macam terbagi gitu kan juga lebih bagus kan, jadi lebih bisa dilihat lebih detail lagi. Dulu kan besar. Betul. Agak susah masuk sini. Sekarang kan udah ada 5 provinsi, jadi mungkin lebih gampang untuk pemerintah datang ke sana untuk kasih fasilitas gitu. Dan semoga bisa mencetak lebih banyak lagi anak muda yang berprestasi. Generasi emas di Papua. Ya. Kedepannya lebih baik. Amin. Valdo, maaf nih, gimana ya? Ini kan karena podcastnya Berani Bicara, jadi kita harus berani ngomong juga. Berani sedikit lah nanya berani ya. Jawab. Kita tahu bahwa pemain bola tuh cukup terkenal. Nggak cuma jago main di lapangan, tapi katanya konon juga kan playboy nih. Banyak skandal-skandal lah gitu ya. Banyak kemudian berita-berita yang bahkan kecenderungannya tidak menguntungkan buat perempuan ya. Jadi kayak mungkin ada isu kekerasan misalnya terhadap perempuan gitu ya. Jadi popularitas nih seakan-akan diikuti dengan tadi ya stigma atau bias pandangan-pandangan orang bahwa pemain bola tuh playboy dan suka ringan tangan kepada perempuan. Kalau dari Osvaldo sendiri kira-kira tanggapannya gimana nih melawan stigma dan tadi bias kepada para pemain bola? Kalau bicara playboy kan bukan hanya sepak bola aja, banyak kan. Bahkan di orang kantoran pun juga bisa playboy. Sudah. Dalam olahraga lain kan, lain-lain juga kan bisa playboy. Itu sebenarnya tergantung diri sendiri ya kalau menurut saya playboy itu. Jadi pengalaman pribadi mungkin? Pengalaman pribadi. Kan berani bicara kan, mungkin bisa cerita pengalaman pribadi tentang misalnya tentang ini atau mungkin konsep relasi sehat menurut Valdo. Kalau pengalaman pribadi, kalau bicara playboy mungkin jadi ini saya sendiri ya, jadi privasi saya sendiri ya kalau bicara untuk playboy ya. Istri juga paling tahu lah. Tapi ya mungkin kalau untuk kekerasan, kalau untuk saya sih kekerasan tuh
tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, Toleransi. tidak ada toleransi sama sekali ya untuk kekerasan, apalagi kepada wanita ya. Ya kalau wanita, kalau cowok ke wanita ya tentunya harus disayang lah. Ya, harus sayang ya. Iya. Jadi kalau ada masalah sama istri biasanya gimana tuh? Kalau saya sendiri saya takut pukul cewek apalagi istri kan saya takut, soalnya kalau dilaporin ke polisi kan di penjara. Jadi ya saya nggak berani main tangan kalau saya sendiri ya. Kalau nggak percaya tanya aja sama istriku, nggak pernah saya main tangan kalau sama istri. Jadi kalau Dulu ada juga masalah pacaran juga nggak nggak pernah main tangan. Saya lebih ke apa ya, lebih suka bicara. Bahkan kadang ada sempat marah gitu kan. Mungkin karena jengkel, dia sempat marah gitu, cubit di atas motor. Kalau saya ini cubit, jangan gitu, orang lihat malu. Jadi tapi cubitnya cuma sembunyi tangannya gini. Tapi ya kalau menurut saya lebih bagus bicarakan baik-baik lah. Ajak gitu kan. Kalau sudah berkeluarga kan ajak, bisa ke rumah, bicara baik-baik di rumah, selesaikan, duduk bersama kan, selesaikan gitu. Apapun masalahnya lah, mau kecil besar harus selesaikan dengan bicara. Gitu. Asik, cocok dengan lagunya Ona. Udah denger belum? Ya, Ona Hetarua kemarin ngeluarin sebuah single. Itu kerjasama UNFPA, kemudian PKBI DKI Jakarta sama Yayasan Tifa Melanesia Babunyi. Itu ngeluarin lagu judulnya Macetra Podo. Itu pakai bahasa Papua tuh. Jadi intinya bahwa kekerasan bukan solusi, mari bicara pakai hati. Jadi ya persis lah kayak yang tadi Osvaldo ungkapkan tentang ini. Jadi harapannya nih kita kedepannya kolaborasinya jadi lebih baik ya, Osvaldo. Kalau itu ya. saya setuju sih. Setuju ya dengan Ona ya? Bicara pakai hati ya. Iya. Itu saya setuju. Kasih jauh pemain hati, kasih dekat pemain bola. Oke, terima kasih banyak ya Valdo ya, sudah bergabung dan sudah ikutan dalam podcast Berani Bicaranya UNFPA. Semoga tadi harapan yang Valdo sudah bagikan ini bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawan pemuda juga anak remaja di Indonesia, khususnya di tanah Papua juga. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sama-sama.